والسعد صيحي بالغناء وأحيي القلب من فيض الهناء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa TV Al-Furqan, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun kita berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini studio kami, yaitu studio Al-Furqan TV, kedatangan tamu yang sangat mulia sekali dari salah satu asatidzah kita, teman seperjuangan kita di dalam berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala, secara khusus di tanah kita, di negara kita Indonesia ini. Beliau adalah tamu-tamu kita dari Ma'had Madinatul Quran atau Pondok Pesantren Madinatul Quran yang berada di Jawa Barat. Pada malam hari ini insyaallah kita akan bertanya-tanya secara singkat kepada beliau, para tamu dari Ma'had Madinatul Quran, yang berkaitan tentang program-program pendidikan sekaligus sejarah-sejarah serta visi dan misi yang ada di Ma'had Madinatul Quran, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan untuk para karyawan, para asatidahnya dan juga para santrinya. Tapi pada malam hari ini kita mulai perkenalan terlebih dahulu. Di samping kiri kita ada 3 tamu dari Ma'had Madinatul Quran. Silakan Ustaz diperkenalkan masing-masing dari kiri. Fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini adalah satu kesempatan yang sangat berharga, bisa duduk di samping Ibnu Syekh. Ini Ibnu Syekh, kawan, sahabat, sekaligus juga guru ya, karena juga banyak belajar dari beliau nih, luar biasa, teman di Madinah ya. Jadi ya senior. Ana Fauzan Abdullah, alhamdulillah, yang pada saat ini kebetulan diamanahi sebagai mudir ya dari pesantren Madinatul Quran ya, ke pesantren Al-Furqan ini dalam rangka terus belajar insyaallah. Dan di samping kiri ini ada Ustadz Saleh, beliau juga mudir di MQ1 ya, di koordinator di program SMP ya. Dan beliau juga alumni dari Universitas Abdurrahman bin Faisal di Dammam ya. Dan beliau Ustadz Mahesa, beliau juga mudir di MQ2. Programnya ada SMA Tahfidz, Ma'had Ali, dan juga Tahfidzul Quran. Nah, beliau alumni dari Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah pada saat ini berkesempatan untuk berkunjung di studio yang penuh berkah ini ya. Mudah-mudahan bisa memancarkan kebaikan ke penjuru umat insyaallah. Tapi Ustaz, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan secara singkat lokasi pondoknya itu berada di mana, terus kira-kira kalau mau berkunjung ke sana itu rutenya seperti apa, kemudian transportasinya menuju ke sana seperti apa? Ya, baik. Makasih Ustaz. Jadi pesantren Madinatul Quran ini mungkin sebelum nanti lokasi Ustaz ya. Ya. Karena dia ada sejarah dan cerita sebenarnya. Masya Allah. Ya. Jadi memang kita ingin berkarya juga sebagaimana para asatidzah kita sudah berkarya. Ya, fastabiqul khairat lah. Ya, jadi kita juga ingin berkarya sebagaimana para asatidz, mereka punya pesantren ya. Ya, ini ada panggilan hati gitu ya. Dan
tercetuslah atau tergeraklah untuk membuat pesantren yang lokasinya di tengah-tengah antara Jakarta, Bogor, dan Bandung. Ya, yaitu alhamdulillah Allah kasih kemudahan untuk bisa mendapatkan lokasi yang sekarang ada di Jonggol. Ya, kalau belum tahu Jonggol, Jonggol itu dekat dengan Cilengsi, ya, atau dia kecamatan, salah satu kecamatan di bawah Kabupaten Bogor. Ya, lokasinya ke bandara ya sekitar 1,5 jam. Ya, bandara ini bandara yang Halim. Bandara Ya, Halim ya. Sekitar 1,5 jam, ke Bandara Soekarno-Hatta sekitar 2 jam, ke Jakarta 1,5 jam, ke Bogor ya sekitar 1 jaman. 1 jam saja. Ya, ke mana? Ke Bandung 2,5 jam. Ya, jadi dekat lah insya Allah. Nah, pesantren ini memang lokasinya bukan di tengah-tengah kota, tapi lokasinya kita pilih yang memang jauh dari perkotaan. Karena apa? Kita ingin menjaga santri-santri, ya, karena programnya ini adalah boarding dan kita ingin menjaga santri-santri kita agar tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya yang mungkin agak berat di perkotaan ini, ya. Agak berat. Ya. Jadi alhamdulillah Allah kasih tempat yang terpencil tapi tidak jauh dari kota, ya, bisa terjangkau. Nah, untuk rute ke sana alhamdulillah bisa ditempuh dengan kendaraan, ya, baik roda 2 atau roda 4, ya, itu lebih mudah. Google Map-nya bisa ketik Madinatul Quran, ya, pasti insya Allah akan muncul. Ya, kalau dengan kendaraan umum, ya, bisa pusatnya adalah Terminal Cilengsi. Terminal Cilengsi dari mana-mana, ya, dari Jakarta, dari luar kota, bisa ke Terminal Cilengsi. Dari Terminal Cilengsi nanti naik angkot ke Pertigaan Kaum, dari situ naik ojek. Naik ojek, ya, jadi seperti itu. Dan insya Allah lokasinya cocok untuk anak-anak belajar. Tapi Ustaz, ini sejarahnya seperti apa? Kenapa kok dinamakan dengan Ma'had Madinatul Quran? Kan kalau artinya kan ya kotanya para penghafal Al-Quran. Ya, baik. Ya, Masya Allah. Jadi memang Ma'had ini dimulai sejak tahun 2012 sebenarnya. Mulai dari tahfidzul Quran, beasiswa, dan kita namakan Madinatul Quran sebenarnya lebih kepada cita-cita sebenarnya. Ya, pengennya ada satu kota yang memang semuanya itu menghafal Al-Quran, ya, tidak harus 30 juz, tapi dia bisa mempunyai jiwa atau mempunyai semangat untuk menghafal Quran di semua programnya. Ya, harapannya seperti itu. Nah, dikatakan Madinah karena ya mimpinya adalah di situ memang di semua lini, semua program dan semua bidang. Ya, makanya alhamdulillah kita terus meluaskan tanah, ya, 20 hektar, kemudian tambah lagi 30 hektar. Ya. Mungkin kalau tidak terwujud di masa-masa kami, mudah-mudahan bisa diwujudkan di generasi berikutnya, ya, karena pesantren ini kan memang didedikasikan untuk umat, insya Allah. Ya. Berarti sekarang sudah berumur sekitar 10 tahun saja, sejak tahun 2012. Kurang lebih ya? Kalau dari benar-benar mulai awal, ya, membabat hutan, ya, sekarang alhamdulillah sudah terus berkembang lah, insya Allah. Tapi mungkin selanjutnya mungkin para pemirsa mungkin banyak yang bertanya, ya, kira-kira jenjang pendidikan apa saja yang ada di Ma'had Madinatul Quran serta visi dan misinya seperti apa, dari mungkin SD seperti apa, SMP seperti apa, SMA dan seperti apa, dan selanjutnya. Mungkin Ustaz Saleh bisa menjawab, bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Al-Furqan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ma'had Madinatul Quran, di situ ada 4 jenjang sungguhnya, Ustaz, ya. Iya, yang pertama jenjang yang paling dini, yang paling rendah, ya, pertama adalah SD.
SD Madinatul Quran. Yang kedua SMP Madinatul Quran, ada SMA-nya juga, dan di situ juga kita membuka Ma'had Ali. Ma'had Ali ini ya yang bertujuannya nanti kita akan mencetak kader-kader dai tentunya seperti itu, dan kita siapkan mereka di mana ketika mereka keluar dari pondok pesantren Madinatul Quran nantinya bisa mengembangkan dakwah Islamiyah insyaallah ke seluruh Nusantara biiznillah. Untuk visi dan misinya Ustaz mungkin bisa dijelaskan sedikit. Bisa klik nanti di website itu ada www.madinatul-quran.or.id. Nanti di sana banyak info yang akan kita berikan kepada para pemirsa sekalian. Dan salah satu visi dari Madinatul Quran Bogor ini adalah menjadi hafiz Quran dengan pemahaman salafus saleh, dengan karakter dan adab Islami di lokasi yang asli. Karena lokasi kita ini Masya Allah gitu. Jadi dipenuhi dengan pepohonan dan lingkungan-lingkungan yang masih iya betul jauh dari perkotaan lah. Alhamdulillah. Jadi mungkin sedikit menambahkan, jadi harapan di awal pesantren ini adalah memang untuk membangun satu generasi yang apa? Yang Qurani, berkarakter dan visioner. Apa maksud Qurani? Ya, karena pertama kita membangun generasi, dan ini adalah tugas kaum muslimin sebenarnya, tugas Rasulullah yang kemudian dilanjutkan oleh para penerus berikutnya, karena Rasulullah mengatakan ummati. Ya, jadi kita harus sama-sama punya semangat untuk membangun generasi Islam. Ya. Generasinya apa? Yang tadi membangun generasi yang Qurani, ya, karena ini adalah harapan kita bahwa Quran itu menjadi sumber cahaya, sumber hidayah, dan berbagai sumber kebaikan yang lainnya. Nah, oleh karena itu implementasinya seluruh yang mengikuti program yang ada, dia harus bersentuhan dengan Al-Quran, dari membaca dengan yang baik, menghafalkannya ya sesuai dengan kemampuan tentunya, kemudian memahami, kemudian mengamalkan ya, dan juga mengajarkan. Ya, ini juga adalah karakter Qur'ani. Kemudian yang kedua berkarakter. Karakter ini adalah pada hakikatnya amalan. Quran itu ilmunya, ya. Quran itu adalah ilmunya. Karakter itu amalannya. Maka kita berharap bahwa orang yang memikul atau dia mempelajari Al-Quran memiliki karakter-karakter Al-Quran, sebagaimana perkataan Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Karakter Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ilmunya, karakter Al-Quran itu adalah pengamalannya. Apa karakter Al-Quran? Banyak sekali. Di antaranya apa? Bertawakal kepada Allah, bertauhid ya. Kemudian juga syuja'ah, disiplin dan lain sebagainya. Amanah ya, itu juga adalah karakter-karakter Al-Quran. Nah, itu diimplementasikan di dalam kurikulum ya. Kemudian yang ketiga adalah visioner, yaitu kita berharap generasi ini punya visi ke depan, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya agar punya cita-cita yang besar ya. Apabila kalian berharap surga, maka harapkanlah surga yang paling tinggi, surga Firdaus al-A'la, karena surga itu yang paling tengahnya dan paling tingginya. Artinya kalau kita bercita-cita yang tinggi ya, ini kita berusaha generasi ini adalah generasi yang punya cita-cita untuk membangun umat gitu. Itu harapannya. Nah, misinya adalah ya dengan mengimplementasikan, membangun kader-kader dai, kemudian menjadikan tempat ini sebagai pusat dari pembelajaran ilmu Al-Quran ya, dan juga banyak lagi hal-hal yang lain. Itu kira-kira sih. Tadi disebutkan saja, sini kan beliau kan mutri MK1 ya, dan juga MK2, itu bedanya apa? Mungkin ada MK3 atau MK5 atau seperti apa? Oh ya, jadi memang sebenarnya areanya bersebelahan saja. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya satu hamparan, cuman MK1 ini adalah area atau klaster yang khusus. Di situ anak-anak SMP Putra, SMP Tahfidz Putra ya. Yeah. Nah, di situ ada tim tersendiri. Kemudian MK2 itu klaster untuk anak-anak SMA
anak-anak tahfidzul Quran dan anak-anak ma'ad ali. Ini yang dewasa. Kalau tadi anak-anak. Nah, kita prinsipnya ada al-arwah junudun mujannadah. Ya. Namanya ruh itu seperti pasukan, idza ta'arafat ikhtalafat, idza tanakarat ikhtalafat. Kalau saling mengenal dia akan bersatu. Nah, tatkala anak SMP dan SMA dicampur ini, kami mungkin melihat lebih baik, lebih bagus untuk mengklaster anak SMP dengan program-program yang sesuai dengan umur mereka dan SMA yang sesuai dengan umur mereka juga. Kemudian ada MQ3 itu adalah area yang khusus akhwat. Untuk perempuan, untuk perempuan. Semua jenjang, Ustaz? Ya, semua jenjang. Kalau untuk perempuan masih semua jenjang karena kita belum bisa mengembangkan wilayahnya ya. Pengennya SMP juga dia ada masjid sendiri, SMA juga ada masjid tersendiri. Artinya antara dewasa dan anak-anak ini programnya harus berbeda. Ya, kalau akhwat nggak mungkin dicampur sama ikhwan. Itu prinsip kita ya. Masing-masing punya area sendiri dan masing-masing punya bahasanya koordinatornya atau mudirnya sendiri. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustaz tentang kurikulum ya dari SD, SMP, SMA ini menginduk kemana, kemudian apakah ada akreditasi dengan kemana atau ke Diknas atau yang kemana? Ya, baik. Jadi kami memang membuat pesantren itu sesuai dengan konsep yang kami inginkan. Ya. Konsepnya memang lebih cenderung kepada tahfidzul Quran, bahasa Arab dan juga kepada diniyahnya. Ya. Nah, untuk SD ini adalah pembentukan karakter SD tahfidz. Ya. Dari secara kurikulum, ya. Kurikulum umum itu 30%. Kurikulum diniyah, Quran dan bahasa Arab 70%. Ya, sekitar itu. Hampir semuanya seperti itu. Nah, untuk SD ini memang karena kita melihat ini basic ya. Dan kita mungkin tidak bisa mengajarkan semua mengikuti pola Diknas ya, sehingga untuk saat ini kami lebih nyaman untuk mengikuti PKBM. Ya, PKBM karena misi dan visi kami terakomodir di situ. Visi misinya terakomodir. Jadi kalau PKBM kan di bawah Diknas juga ya, secara ijazahnya, tapi kami juga ada ijazah pesantren. Kemudian SMP ya sama 30% itu umum dan 70% diniyah ya, bahasa Arab, Al-Qur'an. Ya, targetnya kalau yang SD itu hafalannya adalah 5 juz ya. Kalau SMP hafalannya adalah 10 juz. SMP 10 juz 3 tahun ya, bahasa Arab dan juga penekanan terhadap adab dan akhlak ya. Nah, ini kalau SMP kita berada di bawah Diknas. Diknas ya? Ya, Diknas. Ya, SMP kita SMP Madinatul Quran Diknas. Ya, insya Allah kita akan kembangkan juga yang di bawah Kemendak nantinya. Ya. Jadi program Diknas ini kita mengambil yang memang diwajibkan, sisanya kita olah dengan kurikulum diniyah. Jadi di sana ada ilmu yang terkait dengan bahasa Arab, ya, dari muhadasahnya, kitabahnya, qiraahnya dan seterusnya. Kemudian kelompok ilmu yang dia adalah diniyah, ya. Kalau untuk SMP ada 3, akidah, fikih dan akhlak. Ya, kalau untuk SMA tambah lagi ada ulum syar'i, ada fikih, usul fikih, ada hadis, mustalah hadis dan seterusnya. Ya. Ini 2 kelompok ilmu. Kelompok 3 adalah Al-Qur'an, tahsin tajwid, kemudian juga qiraah, qiraatul Quran, khatmul Quran, kemudian tasmi' Al-Quran dan seterusnya. Kemudian kelompok 4 adalah kelompok bidang umum. Ya, bidang umum juga ada. Ya, yang tadi yang wajib ya ada 5 mata pelajaran dan sisanya adalah mata pelajaran tambahan yang kita carikan waktunya agar mereka tetap belajar juga sesuai dengan apa yang diminta oleh kurikulum pemerintah. Nah, itu SMP dan SMA hampir sama, bedanya ada target. Kalau SMP itu 10 juz, mutkinnya 3 juz, karena nanti di antara syaratnya harus tasmi' ya, sekali duduk 3 juz minimal.
ya. Untuk SMA 30 juz, mutqinnya adalah 10 juz, tasmi' 10 juz, sekali duduk 10 juz. Ya gitu. Harapannya seperti itu. Dan SMP maupun SMA semua ijazahnya Diknas. Dan insya Allah kita akan buka juga program yang berafiliasi kepada Kemenak, ya, agar nanti secara target outputnya, ya, yang di bawah Kemenak ini memang adalah kader ulamanya nanti insya Allah. Gitu. Kalau boleh tahu Ustaz, sekarang kan pondok-pondokan bermunculan banyak Ustaz ya, terutama di wilayah Jabodetabek. Itu kan banyak sekali pilihan-pilihan sekolah, entah itu yang formal atau non formal, yang boarding sekolah ataupun yang pondok ya. Apa yang bisa ditawarkan dari Madinatul Quran ya, agar untuk bisa menarik lah para calon santri baru ya, dari para pendaftar itu, agar mereka itu bisa memasukkan anaknya di Ma'had Madinatul Quran. Mungkin ada kelebihan daripada ma'had-ma'had yang lainnya, mungkin bisa disebutkan. Ya, baik. Yang pertama mungkin tetap ya kita fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik, ya, jelas seperti itu. Dan kita yakin juga semua ma'had pasti punya kelebihan ya, kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga kami. Yang jelas bahwa kami mungkin pertama dari sisi konsep dan program, ya, kita tahfidzul Quran, memang arahnya seperti itu, dan juga program diniyah, ya. Walaupun nanti bisa saja berkembang dan program-program yang lain, tapi untuk saat ini kita menguatkan dari program tahfidzul Quran, program diniyah, walaupun berada di bawah Diknas, gitu. Kemudian ini juga mungkin masih banyak, ada beberapa juga yang memang mengambil segmentasi seperti itu, ya, karena mungkin ada yang segmentasi umum gitu ya, itu kan masing-masing lah ya pilihannya. Jadi yang kedua memang dari sisi lokasi, mungkin lokasi kami ya ibaratnya terjangkau dari di Jabotabek, ya. Jadi kadang ada yang mungkin cari jauh, ini kan juga satu masyakoh juga kalau lokasinya beda kota atau perjalanan jauh. Ya, karena pasti ada biaya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah masih lokasi juga, adalah ya lokasi kami jauh dari masih alami dan jauh dari pemukiman yang padat gitu ya. Jadi ini ibaratnya seperti waktu Rasulullah masih kecil kan dibawa ke Badui, ke alam yang memang natural gitu. Ya. Terus kemudian yang keempat dari sisi alumni kami alhamdulillah juga terserap ya ke kampus-kampus atau universitas, baik yang lokal maupun yang ke Madinah. Ya, jadi alumni kami alhamdulillah ada yang di Madinah, ya, ada juga yang di sekolah kampus-kampus yang di lokal ada. Alhamdulillah yang dapat beasiswa karena hafalan Quran juga cukup banyak juga, ya, alhamdulillah. Kemudian dari sisi pengajar, ya pengajar alhamdulillah kami juga berusaha pengajar-pengajar yang linier, ya, sesuai dengan pendidikannya, dan juga pengajar-pengajar yang mumpuni. Alhamdulillah alumni baik dari Timur Tengah ataupun alumni dari dalam negeri, kampus dan pesantren itu juga mereka adalah orang yang mumpuni juga. Itu yang bisa kami sampaikan kepada para pemirsa, dan mudah-mudahan yang ada di sekitar Jabotabek bisa berkunjung ya untuk melihat bagaimana pesantren, dan insya Allah kami terus melakukan pengembangan insya Allah. Tapi mungkin dari para pemirsa mungkin ada pertanyaan Ustaz ya. Ini kira-kira dari Madinatul Quran, apakah tahfidznya ini bersanad atau tidak? Apakah ada syekhnya atau ada syekhnya yang menjadikan titik kebaikan lah dari Ma'had Madinatul Quran? Karena kan tujuan awalnya kan bagaimana mereka bisa menghafalkan Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya apakah di Ma'had Madinatul Quran bersanad atau tidak? Ya, jadi untuk saat ini kami fokusnya adalah bagaimana menyelesaikan hafalan Quran. Kalau ada yang ingin program bersanad, mengambil sanad, ya kami akan
mengambil kerjasama ya, sifat kerjasama dengan pihak ketiga, karena untuk saat ini kami belum masih dalam proses ya, dalam proses untuk bisa menghadirkan masyayikh yang memang bersanad insyaallah gitu Ustaz. Kemudian Ustaz, selanjutnya mungkin ada yang juga penasaran Ustaz, ini untuk pendaftarannya dibukanya kapan, kemudian biaya untuk masuk uang pakalnya berapa, kemudian SPP-nya berapa Ustaz? Baik, ya jadi untuk memang PSB ini memang kita selalu buka, kita buka dan setiap 2 minggu ada tes. Oh, Masya Allah. Nah, jadi di website setiap 2 minggu ada tes gitu. Jadi daftar, tes gitu. Tidak ada kenal waktu kapan buka, waktu kapan tutup Ustaz? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya, mana kalau memang sudah terpenuhi kuotanya baru mungkin ditutup atau dilempar ke tahun depannya. Masya Allah. Ya. Baik. Kalau untuk biaya mungkin hampir rata-rata seperti yang di Jabodetabek saja. Iya. Mungkin beda dengan yang di Jawa kali ya. Jawa saja. lebih sisi faktor apa ya? Untuk kondisi makanan dan sebagainya itu mungkin lebih ringan ya. Kalau di Jabodetabek memang dengan kondisinya ya, di yang sementara ini kami buka di awal di 1.650 dan kalau standar di angka 1,9. Begitu saja. Ya, 1,9. Barangkali ada yang lain Ustaz yang bisa disampaikan Ustaz? Ya, mungkin nanti dari teman-teman yang di SMP dan SMA bisa menjelaskan program-program ekskul atau apapun yang ada di SMP dan SMA. Adapun program-program yang biasa kami lakukan di Pondok Pesantren Madinatul Quran, khususnya di marhalah SMP ya, marhalah mutawassithah. Jadi di sana mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, di situ sudah tertata rapi program-program yang memang dijalankan di kesehariannya seperti itu. Mulai dari bangun tidur subuh, kita persiapan sholat subuh, habis setelah ada sholat subuh mereka persiapan untuk tasmi'. Jadi habis tasmi' sampai jam 6 mereka persiapan selesai dari tasmi', ada namanya amal jama'i. Habis amal jama'i itu bersih-bersih, kerja bakti, ya pokoknya membersihkan lingkungan pondok pesantren seperti itu secara bersama-sama. Setelah itu mereka persiapan untuk persiapan makan, habis makan pagi mereka persiapan untuk ke kelas kayak gitu. Tapi jam pertama biasanya mereka tasmi' yang kedua. Tasmi' kedua, selesai dengan tasmi' kedua sampai jam 9 perkiraan seperti itu. Nah, setelah selesai tasmi' kedua, mereka baru mulai masuk ke kelas masing-masing. Mereka belajar pelajaran ulum, pelajaran diniyah di situ sampai menjelang zuhur seperti itu. Nah, setelah itu ada istirahatnya juga tentunya. Istirahat sampai sore, nanti di situ ada juga kegiatan ekstrakurikuler, ada yang suka main bola, ada yang juga panahan, ada badminton. Ya, alhamdulillah di situ adalah ekstrakurikuler anak-anak seperti itu yang memang disukai sama anak-anak seperti itu. Terus selesai itu nanti ada halaqah sore juga seperti itu. Sampai malam pun sama terus berkesinambungan seperti itu setiap harinya. Jadi anak-anak memang kita berikan program yang sekiranya mereka tidak jenuh seperti itu. Mungkin itu sedikit gambaran tentang kegiatan yang ada di SMP Madinatul Quran seperti itu. Mungkin Ustaz yang SMA Ustaz? Untuk yang SMA memang tidak berbeda jauh ya tadi dengan dari bangun subuh itu, kemudian kita tadi ada khalaqah, kemudian setelah khalaqah tadi amal jama'i, setelah amal jama'i mereka bersiap-siap untuk mandi dan lain-lain, sampai pada akhirnya di 7.15 itu nanti kita ada apel pagi setiap hari itu sampai hari Jumat sih sebetulnya. Kemudian setelah itu kita mengadakan khalaqah yang kedua, khalaqah Quran.
Kemudian yang ketiga itu khalaqal Qur'annya di setelah ba'da Isya. Ya. Kemudian memang di SMA ini programnya adalah 3 tahun. Ya. Kemudian untuk memfasilitasi siswa atau siswi yang memang dari umum yang belum sama sekali belajar, mereka kita menyediakan i'dad 1 tahun. Ya. Dan itu jadi totalnya 4 tahun kalau misalkan bukan ya dari idat ya yang belum sama sekali belum bisa bahasa Arab ya. Jadi jangan khawatir, bisa masuk gitu ke Madinatul Quran. Kemudian juga untuk ininya ada putra dan putri juga. Jadi kita boarding ya, menginap ya. Kemudian ijazahnya juga kita ada resmi ya, Diknas meskipun masih intisab ya. Kemudian ada juga ijazah pesantren dan insyaallah kita ini sedang proses akreditasi dengan Madinah dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini atau di tahun yang akan tahun depan, di awal tahun depan mudah-mudahan bisa keluar akreditasinya. Dan ini adalah salah satu fasilitas yang diinikan oleh Ma'had untuk melihat atau memberikan manfaat untuk para alumni gitu ya kemananya. Kemudian target kelulusannya adalah tadi sudah dibicarakan oleh mudir kita yaitu 30 juz ya. Meskipun itu store tinggal, kemudian target mulkinya adalah 10 juz. Kemudian kita juga ini kan ada hafalan hadis ya, yaitu arba'in. Ini program pesantren, kemudian juga 100 hadis pilihan, kemudian juga zikir pagi dan petang, kemudian menguasai matan-matan ilmiah. Salah satunya Umdatul Ahkam, kemudian juga ada di pesantren itu adalah ada bahasa Arab ya, dan bahasa Arab itu kita dioptimalkan setiap hari wajib berbahasa Arab gitu dengan porsi mereka masing-masing gitu ya. Kecuali di kelas mungkin di kelas ya sekitar 50 sampai 80% lah pakai bahasa Arab. Ada rukhsah untuk sebagian santri yang memang khususnya di idat yang memang belum sama sekali ini bahasa Arab gitu. Untuk eskulnya banyak ya. Ya, saya sendiri pengajar panahan gitu, pelatih panahan. Ada panahan, ada voli, ada basket, ada futsal. Iya, berkuda yang belum. Ya, ada literasi dan lain-lain. Memang kita memiliki keyakinan bahwa dengan semakin senang santri, semakin mereka semangat untuk belajar di Ma'had kita gitu. Baik, Allahumma barik. Mungkin terakhir Ustaz sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanya masalah pengabdian Ustaz ya. Apakah di Madinatul Quran juga mewajibkan adanya pengabdian setelah lulusan SMA, kemudian nanti kelanjutannya itu apakah ada fasilitas untuk pendaftaran di beberapa universitas yang itu diakomodir oleh Ma'had ataukah sudah pribadi masing-masing? Ya, jadi kita nggak menerapkan pengabdian ya, karena kalau sudah i'dad mereka tambah 3 tahun, 4 tahun tambah pengabdian kasihan juga. Ya, terlalu lama. Jadi kita juga pengen anak-anak biar berkembang. Iya. Dan kita berupaya ya termasuk juga mencarikan kanal-kanal ya untuk mereka bisa melanjutkan ya terutama misalnya di Timur Tengah gitu ya. Timur Tengah, kemudian juga termasuk juga kampus-kampus yang ada di lokal juga kita, dan terlebih yang bisa beasiswa sebenarnya ya kita pengen, karena itu juga anak-anak kita ya insya Allah kita akan arahkan yang kita mampu ya, namun tidak memaksakan ya. Jadi kalau mereka mau kemana sesuai dengan passion mereka alhamdulillah, dan beberapa alhamdulillah mendapatkan beasiswa juga ya, karena tadi lewat jalur hafid Quran ya alhamdulillah di universitas negeri gitu ya alhamdulillah. Nah, ini adalah nikmat dari Allah. Semoga Allah memberkahi ya apa yang kita lakukan, dan masih banyak sekali butuh pengembangan insya Allah, butuh juhud yang istilahnya bergenerasi ya ini dari generasi ke generasi insya Allah nggak akan selesai. Barakallahu. Syukran. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas kunjungannya ke studio Al-Furqan TV. Semoga bisa kembali lagi. Amin, insyaallah. Jazakallahu. Jadi para pemirsa, itulah sedikit obrolan kita terkait pondok pesantren Madinatul Quran yang berada di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor di Jawa Barat. Ya, bagi para pemirsa yang ingin
berkunjung atau penasaran dengan mahatnya, mungkin nanti bisa langsung datang, bisa cek di Oh, di website, website. yaitu Mahat Madinatul Quran yang berada di Jonggol. Terima kasih. Madinatul-Quran.org.id. Terima kasih kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيور السعد صيحي بالغناء وأحيي القلب من فيض الهناء.